gitu. Gua udah gak mau lagi, tapi dia pakai itu ya gimana ya? Ya udah main lagi gitu kan, apalagi. Ya udah. Karena dia pakai itu, lu main lagi. Tunggu, Gitu. tunggu, kok tiba-tiba ada nangis ini gua nggak paham. Lu nangis kenapa? Ya gua ngerasa berdosa lah, bro. Setelah melakukan lu merasa berdosa, lu nangis. Iya. Lu apa rapat pahanya terus begini? Tar. Lu merasa berdosanya karena lu tahu dia nenek-nenek atau apa? Dua-duanya. Ini berat banget gitu. Contoh. Ya itu kehadiran si Lina itu. Gua mau minta Jadi tolong. menurut lu itu ujian anjing? Hah? Menurut lu kehadiran Lina Wijaya dalam hidup lu itu sebuah ujian? Ujian. Iyalah ujian itu. Cejen tuh gini dah. Lah dia lagi lihat ke plafon tuh. Anjir, perjaka gua anjir cuma sekali. Wait, itu first time pertama kali lu ngelakuin itu emang sama dia? Oh, belum tahu deh. Ya. Hah? Ya pertama kali gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya. Asisten dulu, nggak ada hubungan apa-apa nih. Nggak ada. Nah, awalnya gimana? Lu boleh ceritain, gas, mantap. Awalnya masuk room kayak gini nih, masuk komal-komal kayak gini kan awalnya kan. Gua bilang lah, gue pengen belajar Kristen gitu. Terus ada dia bilang, ini gua kasih Alkitab mau gak? Terus kata gua gak usah Alkitab buku, gua ada tuh di HP. Jangan, katanya, nggak barokah, katanya. Ya udah, kata gua, kalau masih mau ngasih, gua kasih alamat gua tuh kan. Gua chat dia tuh di WA, ada nomor WA-nya di YouTube. Kalian cari aja tuh nomor WA-nya di YouTube official dia tuh. Nah, gua chat, habis itu Alkitab dikirim lah gitu. Nah, nggak lama kemudian dia ada bikin status apa gitu ya, nyari asisten. Kebetulan gua karena pengen belajar gitu, belajar Kristen, jadi sekalian aja gitu, sambil pengen tahu gimana sih gitu penginjilan itu apa sih, dakwahnya orang Kristen tuh gimana gitu kan. Ternyata gua kagetnya sih kayak, ya gua tahu semua orang pernah hilaf ya, sorry ya, gua tuh orang berdosa, jadi ya berzina gitu ya. Tapi setelah itu gua udah bikin VT juga sih ngebahas tentang ini. Gua bilang gua nyesel banget gitu. Ternyata lu bersih sama dia gitu. Iya.
Tunggu, Bre. Ini lu nyeselnya ini nyesel karena dosa besar dalam Islam atau nyesel karena lu berzina sama yang bentuknya macam begitu gitu? Yang mana nih? Dua-duanya lah, bro. Anjing. Lanjut. Dua-duanya ya. Jadi oke, lu belajar Bible, setelah lu belajar Bible dibimbing sama Lina. Ceritanya Lina jadi pembimbing nih lah ya. Ya, jadi Dia ngajarin lu ketika lu nanya-nanya dalil, dia ngejelasin gitu kan. jadi mentor lah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Guru olahraga. Oke. Assalamualaikum, Bang Iqbal. Dia yang ngajarin, waalaikumsalam. Dia ngajarin lu ya terkait segala sesuatu yang lu tanyain ke dia ngejawab gitu. Terus kalau Yoi. sampai bisa tidur sama dia itu Assalamualaikum, gimana Tante gitu? Mika. Awalnya kan ada acara di mana gitu ya, di salah satu gereja dia ngisi ceramah gitu ya. Nah, kebetulan kita satu hotel lah waktu saat itu. Satu hotel. Ya udah kejadian lah kayak gitu. Nah, paginya gua kan mau ke Bandung. Paginya tuh gua mau ke Bandung terus gua bilang, "Waduh, itu semalam kejadiannya gila banget sih. Gua nggak tahu lah gua kenapa bisa kejadian kayak gitu." Gua bilang, "Ngejalani tugas suci loh. Kita sudah menunda ini." Gua takut banget sih tuh, Bre. Gua takutnya karena apa? Gua takut nggak Ini lu belum ada hubungan kan? belum ada. Belum ada. Oke, lanjut. Gua takutnya nggak diberkati Tuhan gitu. Assalamualaikum Bang Hidup. Da. Waalaikumsalam. Wawancara dulu Bang Da. Kita Ci, lagi Ci, ke podcast ini. Aku tanya ini gantian. Boleh nggak aku tanya? Lanjut. Jangan yang susah-susah tanya. Enggak. Pertanyaannya simple aja. Pertanyaannya adalah modelan yang begitu itu apakah A enak, B tidak enak? Wah, susah ini nanya. Loh, kenapa susah itu? Oh, jadi mau dibilang enak-enak, mau dibilang enggak gitu ya? Enak-enak enggak enak gitu. Gak enak, Bang. Wah, Bilangin gua. Kenapa nggak enak? Bang Kenapa nggak Iqbal, enak? pertanyaan pengen- saya ini loh. Pengen main safe aja ya, pengen main safe gitu. iya. Oh, iya. Maksudnya kalau sana sini, cuman kan dia duluan yang nyenggol. Nah, iya kan dia duluan Ntar yang dulu. nyenggol gitu. Yang Makanya lu ngajak- bisa all out. Ntar dulu. Yang ngajak duluan lu apa Lina duluan yang ngajak? Dia yang duluan. Nah, jangan gitu nanyanya dong. Itu terlalu kabur. Kita butuh spesifik di sini. Itu posisinya lagi ngapain gitu. Ya, ntar dulu. Dia yang ngajak bakalan masuk ke situ anjir. Ntar dulu. Iya. Yang ngajak dia. Anjir. Dia ngajak dengan cara kayak gimana gitu loh. Dia ngajak dengan cara apa? Itu gak usah gua jawab lah. Pokok intinya dia lah gitu. Tunggu Chen. Di sini lu korban, Bre. Di sini lu korban gitu loh. Korban anjir. Korban nenek-nenek anjing musuh Batman. Joker anjing. Bukan gameplay, ada musuh Batman satu lagi. Lu kalau nonton zaman kecil nonton Batman, lu lihat musuhnya ada satu tuh. Lu lihat aja video gua tuh yang rekaman dia marah-marah. Anjir. Mau jadi Joker. Iya, itu udah lihat banget aja, lucu banget itu. Tapi bukan Joker. Dia tuh kalau musuh Batman bukan Joker, ada satu lagi. Pinuin. Gak apa-apa. Joker aja. Satu Mika nangkep lagi. Ya, nah Chen, kan dia yang artinya begini. Coba kita kronologis. Beres penginjilan, lu pulang gitu ya. Balik ke hotel lah bareng. Hotel penginapan. Ini hotelnya berapa orang itu, Bre? Penginjilan lu itu? Cuman kita berdua aja. Oke, berarti lu kamar sendiri, dia kamar sendiri. Di satu ruangan. Satu ruangan. Kenapa? Itu emang dijebak atau duitnya nggak cukup? Enggak, Ganti akun gua. Iya. gua nggak tahu kenapa. Ya, awalnya juga gua Oh, dia yang ngurus ya? awalnya juga gua kaget, ini satu ruangan. Anjir kata gua. Udah enggak Oh. apa-apa. Lah. Oh gitu dia bilang, udah nggak apa-apa. Emang udah diplot anjing ini malu. Oke, ya. Gua bukan buka aib atau apa gitu. Cuman gua all out aja karena memang dia udah bikin fitnah sana sini, Bro. Gitu. Betul gitu kan. Kalau Jadi gua lu punya hak untuk membersihkan nama di sini kan. Gak usah, nama gua udah rusak, gak apa-apa. Enggak Iwan, kalian harus tahu Chen yang sekarang ini udah lepas banget, alhamdulillah dia udah bebas dari apa ya. Dulu tuh kayak orang bingung kalau dulu tuh. Sekarang dia udah alhamdulillah normal lah. Welcome back. Tapi Aki Kores gini, Iya. Chen. Gini, lu ngerasa nggak Chen bahwasanya ada yang di luar hal yang
lu nggak bisa kontrol, tapi itu bukan lu pas waktu saat itu ngerasa nggak Iya. bahwasanya aku kok Iya. gini sih, biasanya nggak gini gitu, ada nggak gitu? Ada bang, iya bang. Tapi gue nggak gitu. gue nggak mau nyalahin pihak-pihak lain atau gue kabur Ya dari. aku tahu itu sih. kesalahan Aku juga nggak akan nyalain yang lain. Nggak, maksudnya pernah kan merasa bahwasanya sesuatu yang lu lakuin ini, oh aku kok gini sih, Iya. gitu. Pernah kan? Ya. Iya ya. Tapi kesimpulannya enak kan? Ya, Kesimpulan akhir, nggak enak kan? ya enak Oh, banget. gue patah-patah sih. Tunggu Gua dulu. Ini disatuin. Kores ini kurang ajar loh. Masa gua dikenain tritung pesina gobloknya ada di foto gue loh. Jangkrik. Ya udah gue balik dulu ya. Coba gimana caranya? Nah gini aja lah. Semuanya aja lah di akunnya Aki Ardi lah udahlah. Semuanya aja udah. Kayak gitu aja dibahas. Lanjut. Ya udah, lanjut Bang Iqbal. Bang Iqbal belum selesai kan tanyanya tadi. Lanjut Bang. Ya ini ada Unik Rifa juga. Assalamualaikum warahmatullahi Unik. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Ada apa ini? Enggak, Ini ada korban pelecehan seksual ini. Aduh, Cecen, kamu dilecehkan, Cen. Gue patah-patah ya? Gue patah-patah tuh gimana sih? Aman, enggak aman. Aman, Bang, aman. Cecen. Gak masalah saya mah. Oke, Cecen lanjut Dinda. dilecehkan sama siapa? Dinda. Wah anjir, baru naik sudah kena peringatan nih. Jangan turun, nggak usah. Itu cuma gertak doang, nggak usah turun. Lanjut. Gue ngerokok. Siapa Res, yang apa? telah Aman. siapa yang telah menyakitimu, Cen? Gak ada sih. Oh, gitu dibahas. Oh, di Riva ini apa sih? Oh, kirain si Tante Mika. Hati-hati ya, Tante Mika ini dua alam ya, guys. Dia 100% betina, 100% jantan Oke, ya. Chen, gue tanya Chen. Pada saat penginjilan itu, kalau di luar kota itu pasti nyewa hotel atau tidak pasti nyewa hotel? Pasti nyewa lah. Gorong-gorong Pasti nyewa lah. hotel. Oke, pertanyaannya, kalau pasti nyewa hotel, berapa kru yang dibawa? Cuman gua berdua bang. Oh, cuman berdua. Cuman berdua. Oh, oke, berdua. Oh, lu mau sih berduaan? Ya gua gak mau bang, anjir. Gua kalau nolak marah-marah dia, cuy. Tapi kalau marah apa efek gini? Kalau misal dia marah, Chen. Kalau misal dia marah, apa yang lu takutkan dari dia? Coba. Oke, yang gua takut tuh dia ngebongkar ini tentang pemurtadan gua ke bokap gua. Tapi kan pada akhirnya ya udahlah. Bongkar sekalian. Gua udah Masa bodoh lah ya. Iya. Tapi gini, Chen. Misal dia marah, lu sempat nggak takut nggak dikasih uang jajan atau apa gitu? Kagak lah. Nggak ada ke situ kan, tapi kan? Gua bukan orientasinya duit. Oke. Berarti intinya kalau dia lu takut dia marah bukan karena lu takut gak dikasih duit kan? Bukan, gua gak ada duit sendiri, cuy. Dari mana lu dapet duit? Kerja lah. Dari orang tua lah. Oh, oke, dari orang tua. Masih ada. Orang tua nggak marah, Chan, lu dibawain sama Lina Wijaya gitu? Marah banget lah. Loh. Lah kalau udah tahu marah, kenapa lu nggak takut sama orang tua lu, malah takut sama dia? Ya dia kan awal-awalnya tuh gak tahu orang tua gua. Awalnya gua bilang, gua pikir gak jangan sampai tahu lah gitu. Jangan Oke, sampai oke. tahu. Tapi kan gua nggak kuat ngadepin dia ya kayak gitu. Kayak anak kecil ya, Chan ya. Lu lihat rekaman gua yang dia marah-marah ngancam bokap sama keluarga gua tuh, yang katanya mau jadi joker. Oke. Bukan orang. Oke. Ngancamnya Chan, ngancam gimana? Ancam gimana, Chan? Jadi gua lupa tuh kejadiannya tuh, kalau nggak salah ya dia pas sore-sore gua gak bisa dihubungin, gua lagi main game biasa, gua main game. Low battery. Jan, Charge. Jan. Oi. Lu umur berapa sekarang? Gua 25. Dia umur berapa? Dia lahir 7 tahun 71. Jangkrik, tuwek, Cuk. Anjing 50 itu, Cok. Oi. Jangkrik. Aki Kores itu commute Aki Kores. Itu dicubit kulitnya nggak balik lagi itu anjir, gimana lu main itu? Bang, Aku goblok, tambahin anjing, sedikit tahun ya, Chen 71 ya. tolol anjing tahun 71. Aku tambahin sedikit ya, Chen ya. Kamu harus di sini terang-terangan karena dia fitnah lu. Semalam dia live, dia buka itu AI semua.
bikin AI yang si Chen aja itu katanya. Dibilangnya lu bikin AI. Jadi memang lu harus klarifikasi juga di sini gitu loh, Chen. Maksudnya ya gimana? Itu AI Yang bukan? di Itu loh. VT lu itu editan lu semua katanya. AI bukan, nah lu Oh, klarifikasi. Ah, Enggak kok, aman aja asli itu. AI mana yang Asli. bisa bikin suara kayak gitu coy? Wah, itu Ah, seumuran iya, tahun 71, mama aku lahir tahun 71, Cok. Gila. 71 berarti. Ya dia mah memang kayak gitu coy. Dia Enggak, selalu kalau usia ya. 71 tuh berapa ya sekarang teman-teman usianya ya? 50 berapa? 55, 54, 55. Lucu 54. Hmm. Ya 54 yo. 54 versus 20. Versus 25 anjir. Chen, sepengetahuan lu, dia udah pernah nikah berapa kali? Sepengetahuan gua nih, dia nikah udah berapa ya? Wah, gua juga nggak tahu sih, tapi sekali lah kayaknya. Oke, terus kemudian pas waktu melakukan penginjilan, apakah setiap melakukan penginjilan dia begitu? Begitu gimana maksudnya? Nggak tahu. Lu apa sih? Enggak ngerti begitu intinya. Aja kawin gitu maksudnya. Rot. Soalnya kalau penginjilan tuh, gue juga gak tahu di mana penginjilan ya. Dia lebih seringnya ngajak gue jalan-jalan aja sih. Oh, Udah jalan-jalan ngapain? Ya, kayak gitu. Perut-perut lah anjir. Tunggu dulu. Beres jalan-jalan ngapain? Perut-perut apalagi lah. Balik. Lu tau lah. Pasti pada Lu tau lah ya, oke, lu tau lah ya. Oke. Berarti berarti itu sering banget nggak kehitung, Chen. Coba itu kehitung jari atau nggak kehitung jari? Gua gak ngitung sih. Nggak ngitung ya, oke. Lu pernah inisiasi atau dia mulu yang inisiasi? Dia. Tunggu Chen. Nah, ini yang gue penasaran. Anjir, kasihan Chen. Sebentar. Iya, lanjut. Caranya gimana, Chen? Caranya maksud gua apakah dia ngegoda atau langsung nyentuh fisik gitu kayak gimana? Langsung aja. Langsung aja udah, Chen, ayo gitu buka baju lu dibukain gitu atau gimana? Atau dia kayak ulet bulu dulu di lantai, ngek sampai kasur, sampai badan lu Atau gitu dia atau gimana? menari-nari Bayangin aja dulu. Sendiri lah, bayangin sendiri lah. Enggak. Gak bisa lah, beda-beda orang-orang. Kan yang ngelakuin elu gimana sih lu? Ah, Si Iqbal aja ke plafon dulu, dia baru ke kasur kan, beda-beda orang. Betul. Apakah dia menari-nari dulu, mencambuk dulu kayak kuda lumping atau gimana? Gua break dance dulu gua. Den gitu-gitu gua. Beda-beda, Bre. Chen, gini Chen. Kan Oi. lu kan punya jari 10. Nah, kira-kira sejari itu nggak kalinya, repetisinya? Lebih? Lebih lah. Wah, cok. Lebih lah cuy. Iya. aku mau nanya satu sama Iya, Chen. iya, Chen, iya. kan lu dekat sama dia lu, Chen, ya kan? Ada nggak dia bongkar-bongkar aib apologet Kristen yang lain sama lu? Ada tuh yang di rekaman gua. Anjay, kelas. Yang siapa? Yang kena itu? Hmm. Yang kena HIV itu? Hmm. Yang orangnya kurus? Iya. Elia. Elia. Cuk, langsung Mika langsung ngomong cuk. Dia bilangnya begitu. Ya. Tahu dari mana dia? Katanya sih menurut pengakuannya si orang itu pernah dia pungut juga, dia pernah tinggal di rumah. Orang sekretariat bukan aku. Berarti kesimpulannya si Maron ini pernah mengaku ke Mana nih? Di bawah ini. buburnya berarti. Si Maron ini pernah mengaku ke LW. Menurut pengakuannya gitu. Oke. Tapi diiyakan nggak sama si Maron? Dia nggak pernah nanggepin juga sih, kayak bodo amat gitu. Tuh, lah informasinya valid nggak nih? Si itunya nggak pernah nanggepin juga, karena ya gue juga jadi dulu gue percaya aja kan sama ucapan si LW. Tapi semakin kesini gue jadi ini bohong nih orang nih kayaknya gitu. Tapi gue nggak tahu lah, itu urusan mereka berdua lah. Iya. Ya, tapi mohon maaf ya Chen ya, kalau pertanyaan gua agak gimana gitu kan, tahu sendiri kan lu kalau
gua debat itu pertanyaannya nggak ada yang bisa jawab paten-paten, mohon maaf ya. Aman aja. Ya. Bang Iqbal mana? Res, Aki. Bang Iqbal mana? Nggak tahu tadi ngurus kerjaan kali di bawah lagi dia. Gue juga mau bilang kayak dia ada bikin akun pakai nama gua, pakai foto-foto gua diambil ya, akun-akun itu isinya memuji dia. Nah, jadi Validasi mandiri. orangnya kayak gitu. Kan bahkan sampai sekarang pun dia gak akan ngaku gitu, gak akan mau ngaku tentang perasaan dia gitu aja. Dia takut entah takut ke gereja atau ke pihak donatur. Iya. Kalau dia terlibat skandal gitu. Tapi dia dapat duit dari gereja tuh untuk penginjilan ya, dapat duit ya. Nggak tahu kalau masalah itu, Bang. Lu dikasih duit nggak pas waktu penginjilan? Nggak, gua. Loh. Lah terus kalau lu jalan-jalan? Ya itu makanya gua bilang ya gua profesional aja gitu. Maksudnya dia Dijaga kalau minjem bisa barang ngapa-ngapain orang juga, Bang. dijaga. Maksudnya gak bisa ngapa-ngapain juga, nolak juga nggak bisa. Waktu jalan-jalan ke Bali juga gue udah ogah banget itu. Gue udah ogah banget, cuman dia langsung marah. Ini gue udah pesanin tiket, lu harus ikut gitu malam-malam. berarti kesimpulannya lu masih tinggal di rumah orang tua lu ya, kesimpulannya ya? Yoi. Oh gitu, iya Waktu iya ngajak ke iya. Jepang juga sama. Dia Gimana? ngajak ke Jepang. Iya, waktu dia ke Jepang juga ngajak gua gitu. Duit dari mana dia? Tapi gua Banyak tolak. banget dia duitnya. Kalau itu nggak tahu gua. Dia kerja nggak? Kagak. Kerjanya itu menghujat. Nggak gini Chen, kan lu kan udah lama kan, berapa tahun sih kenal dia dan berapa tahun sih deket gitu aja deh, bukan kenal ya, deket setahun 2 tahun? Nggak nyampe setahun. Anjir, gua dari Januari aja, Januari tahun ini. Nggak nyampe setahun tapi intens banget ya kan? Iya, tuh. Oke. Ah, Nah terus informasi yang dia dapat tentang Joseph sama Agatha tahu dari mana dia? kalau Agatha gua nggak tahu. Kalau Joseph katanya dia kan murtad juga ya, si Joseph ya. Gimana? Katanya Joseph juga murtad juga katanya. Terus pernah ketemu lah sama dia. Gua kurang tahu tentang si Joseph, tapi yang jelas dia tuh ngakunya bahwa dia punya jasa yang besar dalam proses pemurtadan si Joseph. Udah itu aja. Gitu, iya. Termasuk Elia juga sama. Loh, Elia tuh murtad? Bukan murtad, maksudnya dia punya jasa yang besar dalam nama Elia. Penyakitnya Elia. Validasi mandiri lagi kesimpulannya. Iya. Ya. Jadi kocaknya juga gini, Bang. Nih gua cerita ya. Jadi Iya. gua waktu di gereja nih, gua nih anaknya rajin banget ke gereja tuh. Waktu gua masih jadi oten. Gua ikut semua kegiatan gitu di sana. Kegiatan apa ikut? Gua ngobrol sama orang-orang sana, ikut persekutuan pemuda dan lain-lain. Nah, gua kenal orang-orang di sana. Ketika ada masalah ini, dia tuh kayak seolah-olah gua yang paling berjasa nih mengenalkan lu ke orang-orang gereja gitu. Iya. Dia tuh ngerasa ya Validasi mandiri lah ya. Validasi mandiri lah ya. Gitu. Iya, gue paham orangnya kayak gitu ya. Kayak gitu orangnya, Bang. Jadi udah nggak aneh, Bang. Iya, Chen, iya. Lu sempet nggak dikasih akun TikToknya dia, Chen? Tempat itu yang bikin desain logo kayak tanpa ragu itu gue yang bikin. Oke. Kalau yang ngendaliin bukan lu? Yang ngendalin gue pernah, tapi gua nggak banyak juga, gua ogah gitu kan. Oke. Nah, semenjak terus ada masalah terakhir tuh yang gua habis dari Kodondi, gua udah ini give up gua. Akhirnya gua kasih semua tuh akunnya tuh ke dia, gua balikin. Nggak gua apa-apain lagi akunnya. Oke, setelah lu sadar gitu kan dari apa namanya keterpurukan ini gitu, terus apa yang dia lakukan ke lu? Gua nggak tahu apa yang dia lakukan. Apa nggak berusaha hubungi lagi atau gimana gitu nggak? Gua Nggak dia banyak ngehubungin. Nah lah itu, maksudnya itu yang gua tanyain, apa yang dia lakukan untuk lu? Hubungin lagi kek, atau telepon terus kek, atau datengin lu kek, atau gimana Ada gitu sih loh? kalau telepon dia cuma ngechat, nggak tahu ngechat apalah, gak jelas, nge-share
TikTok, video TikTok atau apa kayak gitu. Kayak gitulah gua diemin aja. Terakhir tuh tanggal 2 September dia ngajak ketemuan. Nah, terus? Ya kan gua bales. Oke. Gua sengaja nggak blokir akun dia biar gua tunjukin bukti siapa yang sampai saat ini masih ngehubungin gitu. Dan kalau di WhatsApp itu ada inskripsinya. Jadi ya Iya, akun betul. gua sama akun dia itu bisa di pair. Kalau misalkan HP gua kasih diteliti aja pairin itu akun fake atau bukan, atau akun bikinan gua atau bukan gitu. Nomor-nomor dia masih ada gitu. Chen, tunggu dulu Chen. Ini kan sebagai laki-laki Chen ya. Sebagai laki-laki, gue juga laki-laki juga ngerti ya kan. Masa nggak ngerti sih? Coba lu kalau bisa jawab jujur, tapi kalau nggak bisa jawab, misalnya terlalu private, ya lu private aja ya kan ya. Yoi. Pas waktu dia ngajak kayak gitu, dia yang di atas atau lu yang di atas? Dia yang di atas. Dia lah di atas, Bre. Kalau dia yang di atas, sampai lu cerut atau enggak? Sampai, tapi lama bang. Oke. Sampai Kesimpulannya sampai dia kecapean bang. Oke. Kesimpulannya Kenapa harus ada? Kenapa harus ada penjelasan tapi lama sampai dia kecapean itu apa? Mau dibawa kemana itu? Kan nggak bisa ditinggal. Jadi di situ gua jelas Woi, ini cerita apa ini, woi? kualitasnya itu sudah Woi, ini cerita apa, jelek woi? sehingga susah. ini nyiram rumput ini, weh. Di Riva ini apa sih? Ini nyiram Jadi di sini rumput. gua jelaskan kenapa Tunggu. gua kasih tambahan kata-kata itu untuk menjelaskan bahwa kualitasnya sudah hancur parah sehingga gua untuk mencapai keluar itu sangat lama dan susah. Chen, lu nggak takut ngomong kayak gini, Chen? Gua Ini tanya, Chen. apa, woi? Chen, lu nggak takut ngomong kayak gini, Chen? Woi. Kualitasnya sudah rusak. Nih, gua gak ada takut-takutnya nih muka gua nih ya. Nggak, Chen, gua tanya, Chen. Lu ngomong kayak gini tuh yakin? Hah? Yakin ngomong lu kayak gini, ngomong kayak gitu, yakin? Yakin aja, Bang. Oh, apa? Ini yang penting, poin penting yang aku mau kutanya Macen nih, penasaran. Ketika dia mengajak lu itu dengan membawa ayat Bible dan Al-Quran itu, coba terangkan, Cen. Gimana maksudnya? Ayat biblos di mana? Yang mana yang bawa ayat biblos? Ada, dia mengatakan zina itu ada yang dosa ini yang walaupun Oh, itu berzina gua- tapi masih selamat. Ya, gua lupa tuh dia pakai ayat mana, tapi memang Ada di fitting nggak itu? nggak ada. Gua lupa ayatnya yang mana, tapi itu Ini Amsal ini anjir, Amsal 7 ini pasti. bukan jadi Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari itu. Jadi dia Bukan, melegalkan zina dengan mengutip ayat Al-Quran dengan Bible gitu loh, Cen. gini ya. Kalau Iya, yang dia bawa dalil Amsal 7 paling 16, 17, 18 itu. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari mumpung suamiku nggak ada di rumah, anjing bukan Bang, Dina bukan nggak yang jelas. itu Bang. Jadi ceritanya tuh Bukan, gini. bukan. Gua bilang ini kita udah jatuh dalam dosa, kita berdosa, penginjilan harusnya menjadi kegiatan yang sakral gitu kan. Terus dia bilang, gua lupa ayat apa, yang jelas intinya gini, ada kalanya manusia dan iblis itu harus dicampakkan ke dalam dosa gitu. Tapi yang penting katanya jiwanya, apalah, jiwanya tuh kayak yang penting, Sudah tertebus gitu ya. yalah gitulah mungkin lah. Yang penting jiwanya diselamatkan itu nggak? Ini mari serahkan tubuh kemanusiaan kepada iblis agar roh bisa diselamatkan. Itu Nah yang itu Bang. Oh, 1 Korintus itu tahu gua itu. bro. Tahu gua itu. Jadi dia pakai ayat itu, walaupun konteksnya gua nggak tahu itu kan tafsiran dia kan. Dia menentang Kristen arus utama mungkin. Wah, arus utama anjir. Oh, itu dia bawa dalil Bible itu untuk melancarkan niat birahinya sama lu gitu maksudnya. Ya kan gua waktu itu nangis, gua mau pulang gitu, gua udah gak mau lagi, tapi dia pakai itu ya gimana ya? Ya udah main lagi gitu kan, apalagi. Ya udah. Karena dia pakai itu, lu main lagi. Tunggu kok tiba-tiba ada nangis ini gua nggak paham. Lu nangis kenapa? Ya gua ngerasa berdosa lah bro. Setelah melakukan lu merasa berdosa lu nangis. Iya.
Aduh, apa rapat pahanya terus begini. Entar. Lu merasa berdosanya karena lu tahu dia nenek-nenek atau apa? Dua-duanya. Gua takut Tuhan gak ngeberkati hidup gua dulu kan ya. Takut. Chen, Gue kasihan banget. lu Kasihan bagusnya Chen, ya mulai sekarang lu kumpul dengan circle kita aja gitu. Jangan kemana-mana lu di sini Bang Kores, Bang Kata Bible. Jadi biar Cuk, ini gua nggak lu dengan disebutin gape ya emang ini orang. Gua nggak disebutin loh, Cuk. Bang Oh, Andi, parah, Bang Andri, Bang Adri, Bang Andrian, Bang Andriansa. mentor gua dia baikan anjir. Kik ini Tante Mika kik. Mama gak masalah maksudnya lu mau dibongkar apa ya. Bukan Chen, gue tanya ya, ini lu nyadar nggak kalau seusia lu ini masih banyak kali perempuan yang seusia lu yang mau sama lu nyadar nggak? Nyadar gua. Masih banyak wanita cantik yang mau sama lu nyadar nggak? Nyadar gua, Bang. Terus ngapain pilih yang gitu? Gua nggak milih. Dipilih? Iya dipilih. Terjebak, gue nggak milih, gue dijebak gue. Tapi korban dia ini asli korban banget anjir. Korban gue serius. Mana ya Bang ya? Ini korban agama, pelecehan dan lain-lain gitu. Tapi Anjing lah, lu punya bukti pemaksaan ya, Chen ya? Lu punya bukti pemaksaan ya? Punya dong, tadi ditunjukin semua WhatsApp-nya itu WA-nya kan. Iya, punya kan bukti pemaksaan kan, Chen? Ada. Oh ya udah, lu jangan sampai hilang, Chen. Tapi Simpan gini, Chen, sewaktu-waktu Simpan kalau memang atau butuh itu. simpan lu kirim ke gue. Kenapa gua tuh susah ninggalin dia tuh karena dia selalu jual-jual kesedihan. Gua mau mati, gua mau ini, mau ono gitu kan. Oh, Mati aja lah. Umur gua udah agak lama gitu. Dan pikiran Kenapa lu nggak jawab? Ya udah lu mati aja meninggal aja udah tua juga. nggak bisa. itu dalam hati aja Bang jawaban gua. Di dalam hatinya si Chen ini jadi kesimpulannya ini orangnya itu berhati lembut gitu ya Chen ya. Jadi kalau denger dia itu masuk rumah sakit itu takut, terus lu nyusulin ke rumah sakit gitu, pernah nggak? Takutnya mah gua takut terseret aja. Misalkan dia mati terus ntar gua jadi ikut ribet karena gua yang sering kubur. Parah. Kan. Enggak, itu enggak masuk ke situ kok. Kalau lu itu jatuhnya dia yang memperalat lu dengan pengancaman gitu kan. Iya betul. Lu nggak kena itu. Nggak kena. Iya, gua takutnya gitu aja sih. Tapi gini Chen, tapi lu ikhlas nggak dengan pertanyaan gue Chen barusan? Ikhlas. Karena Ya, memang nggak ada keterpaksaan ya Chen ya. Nggak, kita klarifikasi dulu. Nggak ada. Nggak ada keterpaksaan bahwa si Chen menjawab pertanyaan saya, betul ya Chen ya? Klarifikasi dulu Chen. Yoi. Nah oke ya, Aki Kores ya, udah denger ya. Jadi teman-teman, saya di sini sebagai seorang saya sendiri, ternyata dia ikhlas untuk saya tanyain dan dia menjawab. Sebelum dia menjawab bahkan saya udah kasih tahu kalau lu jawab ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Nangis Chen loh. Habis melakukan itu nangis Chen, bre. kamu disantet itu, Chen. Jangan ngomong gitu. Oi. Ngomong gitu, Kan nggak ya? boleh. Nggak boleh ya? Itu sulit itu buktiinnya. Chen, terakhir Chen. Oi. Terakhir aja. Ya oke. Ya. Apakah A pakai balon, B tidak pakai balon? Enggak. Ya salam. Itu, woy. Hah? Apa, woi? Apa sih nggak ngerti ini Riva ini khusus orang dewasa. Enggak pakai. Bang, Aduh, anak bunda kenapa, anak bunda? Enggak apa-apa, Bun. Tapi tenang Chen, abis dari sini lu banyak dikejar sama cewek-cewek cantik. Yakin, lu jujur, lu polos, lu baik orangnya. Ya betul. Ini gue promosiin Chen. Ini gue promosiin ya teman-teman di bawah yang berusia sekitar tapi 20-an cek Chen penyakit ini dulu, Chen. usia 20-an ya. Nanti lu kena Sebentar penyakit dulu. loh, Chen. Tar dulu teman-teman. Ya kan? Si Chen ini adalah laki-laki hebat. Dia mampu bertarung dengan segala keribetan yang dialaminya dia sendiri sehingga dia sekarang bebas dari itu. Nah, teman-teman di bawah yang berusia 20-an yang merasa cantik ya, yang merasa Islam, silakan kalau ingin menemani Chen dalam kehidupannya, mungkin ingin seumur hidup, silakan DM beliau, perkenalkan diri dengan baik dan dengan cara yang betul sesuai dengan syariat Islam. Jangan datang ke rumahnya dulu kalau nggak ada persetujuan dari orang tuamu.
Ya, begitu. Udah lanjut. Aku mau tanya Chen, aku dapat kabar berita juga. Ya, ini maaf agak menyurus ke keluarga. Orang tua kerja di pesantren atau pemilik pesantren atau gimana? Aku dapat info seperti itu. Kerja aja bang. Kerja di pesantren. Oh, bukan pemilik. Oh, sebagai guru ya. Guru juga bukan. Inilah. Oke. I know. Oke. You know lah. Kenapa Jadi- sampai lu pada akhirnya gini izinnya? Boleh nggak gua tanya jawab nih, gua podcast sama dia nih. Ya. Boleh dong, masa nggak boleh sih? Iya. Ini Open kan cam. Anjir gua Kenapa gedein sampai- ini cuma dipakai ngupil doang layar gua. Iya. Bal, open cam Bal. Oke, wait, bentar. Apa yang pada akhirnya ngebuat lu kayaknya gua harus jadi Kristen gitu? Ada unsur paksaan nggak sih dari mereka gitu? Gak ada, itu memang guanya sendiri bang. Apa yang ngebuat lu pada akhirnya berpikir kalau lu harus murtad dan menjadi seorang Kristen sampai lu rela ikut dia penginjilan, dan setelah lu penginjilan lu malah yang tadinya lu berpikir bahwa Yesus itu Tuhan yang benar, Kristen ajaran yang benar, tapi pada akhirnya lu malah berzina dengan dia gitu. Ya itu makanya gua kaget lah. Terus kenapa gua waktu itu meragukan Islam, ya gua udah cerita juga di Godoni bahwa gua pada saat itu melihat Islam tuh dari orang-orang ya. Orang-orang Ya nggak kayak gitulah, itu kan oknum. Kayak gua ngebunuh orang dalam Islam kan dilarang ngebunuh. Tapi kalau gini. Kalau gua mau apapun itu, waduh ini kena lagi anjir 2 kali lah. Gak usah aman-aman itu, gak diapa-apain. kasih moderator lagi koles aku. Moderator dulu. Gak diapa-apain itu. Moderator. Oke, Mas. jadi yang ngebuat lu murtad tuh pada akhirnya ketika lu melihat oknum-oknum Islam ini lah, pelaku-pelaku agama ini lah ya. Iya, Pak. Kayaknya mungkin melihat bagaimana orang Islam berperilaku dan lu anggap ini ajaran Islam seperti itu gitu ya. Ya. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk murtad. Yang buat lu kembali lagi apa sih pada akhirnya? Yang ngebuat gua kembali lagi, pertama ujiannya berat banget, apa maksudnya teguran dari Allahnya berat banget gitu. Contoh. Yaitu kehadiran si Lina itu. Gua mau minta Jadi tolong. menurut lu itu ujian anjing? Hah? Menurut lu kehadiran Lina Wijaya dalam hidup lu itu sebuah ujian? Ujian Iyalah ujian itu. Ada. Cejen tuh gini dah. Lah dia lagi lihat ke pelafon tuh. Anjir, perjaka gua anjir cuma sekali. Wait, itu first time pertama kali lu ngelakuin itu emang sama dia? Oh, belum tahu deh. ya. Hah? Ya pertama kali gua. Pertama kali lu ini nggak ada unsur paksaan, lu boleh jawab, lu boleh enggak, lu boleh nggak ada maksa ya kita kan nggak apa-apa kan? Jawab aja. Nggak apa-apa, santai. Iya maksud gua nggak apa-apa kan, gua nanya kayak gini kan? Boleh. Lu nggak merasa di gua pojokin, gua paksa enggak kan? Nggak ada, santai aja bang. Anjing lah Lina, gue cuma bisa bilang gitu aja sama dia, lu korban lah bak, bego itu orang tua anjing nenek-nenek tolong. 54 tahun goblok lah. Buktinya ada nggak? Lu buktikan masih nyimpannya sampai sekarang. Kesel nggak sih kalau lu ingat-ingat kejadian itu kayak bangsat, gue udah dimurtadin. Ini gue udah sempat murtad, gini kan jadi murtadin nih. Gue mau jadi murtadin, terus gue dipakai sama nenek-nenek, gue sampai keluarga gue diteror, pribadi gue diteror. Ganggu gak sih, ngefek gak sih ke psikis lu kayak anjing merasa terintimidasi, terdiskriminasi gitu kayak? Kalau gua pribadi enggak. Kena nggak sih psikis lu gitu? Gua pribadi enggak, tapi kalau yang berhubungan dengan keluarga, yang rewel ini sebenarnya keluarga, Bang. Oh keluarga lu nekan lu terus ya? PT gua. Kenapa gua bikin? Awalnya gua nggak ada mau bahasan apapun tentang dia. Dia mau ngomong ngoceh apa di luar, gua bodo amat. Ya, dia mau nyerang pribadi gua, mau fitnah gua apapun, gua bodo amat. Tapi ada pihak Oke. keluarga yang nggak terima. Ya, ada yang pihak keluarga yang nggak terima, dia nelpon gua rewel. Ya mau gak mau, gua dipertanyakan mana bela unjuk bela lu sama keluarga lu gitu, sama bokap lu. Loh kenapa lu dipertanyakan harus membela ya memangnya? Karena yang diserang kan bokap gua, dia nyerang mental gua nggak kena ya. Dia mau Si Lina ini nyerang keluarga lu dengan cara apa? ya ngata-ngatain bokap gua atau apa gitu. Ngata-ngatain maksudnya contoh nih ngata-ngatain ini kayak gimana kayak Dia menghina profesi, Bang, bikin gua habisin lu. bokap gua. Oh, pribadi finansial lah ya dihina-hina gitu ya. Pribadi, oke pribadi. Kalau gua Lina, sendiri, anjing. gua mau dihina juga gak masalah. Gua, Kalau lu udah kebal lah ya, udah colok juga apalagi anjir. Chen, Aman, santai keluarga Cen. ini lah anjing bener. oi, mohon maaf Bang Ibal, dikit ya. Ya silakan. Apa? Cen. Lanjut. A, di dalam
P di luar. Dalam. Dalam anjing, gak ada urusan. 6%, gua gak bisa Apa, lama-lama Boy? ya. Gua gak bisa Apa? lama-lama ini. Hah? Ini 6% baterai gua. Apa di dalam apa? Sambil dicas Chen, sambil dicas Chen. Apa sih Ah, Uniriva saja. ini? Ah, Apa sih Uniriva ini? Apa oh, sih? apa dicas? Oh, dicas. Oh. Dicas di HP. dalam. Maksudnya dicas di dalam. Udahlah kalau itu kan itu terlalu dalam banget lah ya. Itu yang penting kita udah tahu kalau dia mengakui apa yang dia perbuat dengan Lina dan posisi itu juga pada saat itu kondisinya Chen ini seperti dihipnotis lah ya. Gini. Gua mau ngomong nih sebelum gua turun. Coba lu apa yang mau lu sampaikan, coba silakan. Dulu waktu awal-awal kejadian gua podcast di Kodondi dan gua naik room dan sebagainya sampai gua masih ketemu dia buat klarifikasi kejadian itu. Oke. Gua pada saat itu masih ngelindungin dia karena dia masih ketakutan dan gua masih percaya gitu dengan ucapan-ucapan Dia ketakutan, wait, dia ketakutan apa yang ditakutin? Image-nya dia jelek gitu sebagai seorang penginjil. Iya, dia takut itu. Makanya gua masih bela-bela dia, kan gua bilang dia orang baik, orang apa, dan gua masih percaya. Gua pada saat itu masih percaya kalau dia orang baik gitu dan dia benar ucapannya tentang penyakitnya itu. Jadi gua pikir ya mau gimana, dia orang udah mau koit, ya udah gitu, nggak apa-apa lah. Biar gue yang dihujat sama orang gitu kan. Oke. Oke. Gitu. Iya. Makin kesini gue mikir, anjir ini orang makin berulah aja gitu, bikin akun pakai nama Ternyata gua. nggak mati-mati kan? Nggak mati-mati gitu. Oh iya, ya kan? mati-mati. Nggak Chen, pertanyaan mati-mati. terakhir, Chen. Berarti gue dibohongin. Udah, makanya gue sekarang ngungkapin apa yang bisa gue bongkar ke publik ya gitu. Oke. Udah. Chen, Sih, gue apresiasi banget, gue luar biasa sih. Lanjut. Sorry Bunda, lah buat silakan. teman-teman yang pertanyaan terakhir aja. Chen, apakah dia pernah menyinggung nama pada saat bersama lu, pernah nggak dia menyinggung atau membicarakan nama Ardiansa, Bang Suma, Bang Iqbal, Uniriva atau Kores atau siapa, pernah nggak? Bang Juma sama Uniriva pernah disinggung sama dia. Oh, oke. Uniriva, selamat datang di kebenaran. Udah gitu aja. Lanjut, Bang Iqbal. Mohon maaf Dia ya. bawa dari Al-Quran Dibilangin itu yang apa sama dia, Chen? Sebelum turun Chen, tetap semangat. Ya, kami di belakangmu. Merdeka. Wait, pertanyaan terakhir. Sebentar. Terakhir lu komunikasi sama dia dan terakhir dia menghubungi lu tuh kapan? Gua belum. Apakah masih sampai hari ini? Wait. Apakah masih sampai hari ini dihubungin atau kayak gimana? Sampai hari ini masih dihubungi Bang, tapi di nomor gua yang satu lagi. Oh, sampai hari ini masih hubungin? Akun buat yang itu akun Dia nomor- dia ngubungin lu itu dalam bentuk upaya mendekati lu lagi kah? Gua tahu Atau dia ngubunginnya cuma mengancam ngechat. kah? ngechat ngirim video apa kayak tempat-tempat bagus gitu. Mungkin dia pikir gua mau jalan-jalan kali. Gua ogah jalan-jalan ke tempat manapun, bahkan kalau misalkan di surga ada dia, ogah gua datang ke surga. Wah, anjir, parah. Aduh, ini udah tertekan ini mentalnya nih. Iyalah, Bahaya iya nih. cowok ini Ya kena Allah. mental anjir, ini udah kena mental nih anjing Lina, parah lu nenek-nenek goblok. Coba gantian dong, ini juga penasaran sama Cecek ngobrol bentar. Lanjut. Cuma 5% lagi ya ini. Chen, lu nggak trauma kan sama perempuan kan, Chen? Oh enggak kok, aman. Nah gini Chen, pertanyaan unik. Udah terjadi hal seperti ini nih kan. Ini kan hal yang kalau boleh dibilang ini aib buat lu sebenarnya. Di dalam Islam itu kan ketika Allah sudah tutupi aib kita kan harus tutup, tidak boleh keluarkan lagi ke depan. Ya, saran Uni nih, ke depan nggak usah lagi lu membahas tentang apa yang pernah lu lakukan itu kesalahan. Ini nasihat juga. Yang kedua adalah gini Chen, takut sama Allah itu diaktualisasikan dengan memperbaiki akhlak gitu loh. Jangankan kalian yang murtad atau mu'alaf yang udah lahir dari muslim aja tuh tetap harus memperbaiki akhlak. Nah jadi Uni saran sama kamu, pertama jangan lagi sering mengulangi mengungkapkan aib itu, karena Allah juga tidak akan suka gitu loh. Tapi karena ini si Lina Wijaya ini, kenapa Uni hari ini berkontribusi ada di sini? Uni paling nggak suka sebenarnya bahas yang kayak gini-gini, cuman si Lina itu ada video dia bilang surah An-Nisa ayat 34 itu ayat prostitusi. Nah, Uni publish ini ke publik supaya orang tahu orang yang menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah itu ternyata adalah seorang pesundal gereja dan kamu menjadi saksinya gitu loh. Nah, jadi wanita ini mulutnya mulut sampah.
yang kalau kalian kalau perbuatan buruk dia yang dilakukan itu bagi Uni nggak masalah karena itu urusan dia sendiri. Tapi karena dia menghina Rasulullah, menghina agama Allah, maka perempuan ini layak untuk diginiin gitu loh. Ya, tapi buat lo ke depan nggak perlu lagi cita-citain gitu. Jaga diri lu baik-baik, lihat perempuan yang deketin lu gitu loh ya. Kasihan orang tua lu, mereka yang nanti malu, nanti lu punya anak ditonton terus ini ya. Betul, kasihan lihat perempuan yang deketin lu. Unidiva siap-siap lanjut. Makasih ya. Gua nggak suka berondong, gua suka Enggak, aku lu nggak ngomong suka Chen, aku lu ngomong Unidiva siap-siap. Ini cuman bagian dari counter attack aja atas apa yang dia. Iya, ini ngerti Ya, kan? belaan Nah, diri Dia speak up nggak sih? ini sudah Enggak, dia lu kan speak up nih di media sosial, bahkan di TikTok pribadi, bahkan lu berani datang ke sini buat ngejelasin apa yang terjadi. Dia speak up kayak gini juga nggak sih? Dia menyampaikan juga nggak sih? Semalam Nggak tahu, di Bang. Gua live, nggak pernah. dia Lina. semalam di live Lina, dia mengatakan apa yang dibuat oleh Chen itu AI semuanya. Maksudnya? AI, video, editan. Semalam dia live. Wah, Lina Wijaya, wall di bawah lu anjing, sumpah sampah lu anjing, udah merkosa Jadi anak nggak orang. apa-apa goblok. Uni, tetap nggak apa-apa. Biar pembelaan buat Chen. Jadi biar Kesel nggak- gua, anjing. Chen ini Kayak pembelaan gitu. nggak apa-apa. Gak apa-apa. kasihan Ya, banget Chen ya, masa mudamu sia-sia banget ya. Diperjakain sama nenek-nenek, kasihan banget lu ya, Dek. Tapi gini Unidiva, udahlah ini kan Maka dapat Chen ini kan sesuatu. apa namanya kan mentalnya kan lagi diuji gitu kan. Jadi jangan Iya. kita nggak usah. Udah lewat. Ini dia saatnya perlawanan. Jadi saatnya gini Chen, lu saatnya udah sholat tobat belum Dek? Udah. Nah, Ini kejadiannya udah lama ini loh. Udah lama gua tuh. Gua malam. ya maksudnya wudu. udah sholat tobat kan? Udah. Udah mandi junub juga kan Dek? Udah. Oh ya udah alhamdulillah kalau gitu diperbaiki ke Tapi depannya. Cecen, Nih, aku kamu nggak doain cukup ya. cuman mandi junub aja, belum Cen. selesai. Kamu harus pakai tanah. 7 kali pakai tanah, Dek. Bukan anjing itu, bukan anjing. Hehe, bukan. Ya aku doain semoga kedepannya Dek Chen ini bisa dapat pekerjaan yang layak dan juga dapat Amin. apa namanya dapat wanita yang notabene wanita tersebut mau menjadi istri yang sah, istri yang baik, istri yang solihah buat masa depannya Chen dan keluarga gitu ya. Dek. Amin. Amin. Tak doain Dek. Tap. Nah ya, sekarang kita baru ke apa? Di balik tertawanya Kores melihat sebuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hati-hati Semangat Dek. Chen. Mantap. Nah ini gua beritahukan dulu ibroh yang bisa kita ambil Ikhwan. Kalian tuh harus ngerti ya, di balik kita santai ngobrol-ngobrol begini ada sesuatu yang besar yang harus kalian mengerti. Ya ini gue ulur-ulur waktu karena gue bingung mau bikin 2 gede gimana. Oh ini. Cut. Nah, perhatikan case Chen ini seorang muslim ya, membuktikan bahwa kalau nggak perut ya di bawah perut. Kejadian tuh kan. Kejadian tuh beres dia murtad, nah prot tuh kan. Dan Chen itu dia bukan pelaku aktif, bukan, dia korban di sini. Seperti yang dia ceritakan, yang punya inisiatif dan selalu begitu-begitu, nenek-nenek sebelah kan gitu. Dan alhamdulillah karena bentuknya begitu, mungkin itu ujian dari Allah, bener kata Chen ini ujian dari Allah supaya lu mikir. Kalau misalnya lu murtad, kelakuannya bakal seperti itu. Ini gua kasih yang jelek, Ikhwan. Bayangkan sama kalian, berapa banyak muslim yang murtad gara-gara hal beginian, ceweknya tapi bentuknya nggak kayak musuh Batman. Hah? Bayangkan. Coba. Untung bentuknya begitu, Bre. Masih bisa balik lagi cepet gitu kan, karena nggak terikat sama godaan-godaan dunia. Tapi kalau bentuknya anjir, bentuknya macam apa tuh yang di Joker Avenger? anjing, itu Joker bangke lah Joker anjing. Misalnya bentuknya macam yang di Avenger itu, siapa Black Widow? Makin susah, Bre. Makin susah. Chen aja buat lepas itu 3 bulan. Apa kabar yang bentukannya kayak apa yang lebih manusiawi kayak gitu kan? Lebih susah lagi gitu. Makanya kuatin tauhid gitu, kuatin tauhid. Tauhid dulu kuatin kepada anak-anak kalian, wahai kaum muslimin. Gitu, baru belajar akhlak. Tauhid kalian nggak kuat, ini kalau belajar ilmu akhlak kalian bakal nggak enakan sama kafir.
kafir yang suka ngasih mie instan, kafir yang suka ngasih kerang bulu. Untung ini kerang bulunya budug. Coba bagusan dikit bentuknya, susah itu anjir. Gitu ya, itu pelajarannya bre. Itu pelajarannya. Kores, pas waktu di Bandung, ingat nggak? Dia kan pernah datengin kita waktu itu, ingat nggak? Unirifa ingat juga nggak? Coba aku tanya Unirifa ada nggak dia itu 160 cm? Ada nggak nih? Ada nggak 160? Nih, nggak denger dia cuk. Itu AI itu. Uni. Enggak, soalnya pas waktu ada nggak 160 cm? Dia tuh di sini aku aku kan ada foto kan dia di bawah aku pendek dia buntut. Unirifa berapa? Unirifa berapa? Aku 159. Oh berarti 140 anjir. Lebih. Dia tuh di Anjir. 40 nggak boleh naik jet coaster di Dufan. Syukur caci anjing. aku ceritain dulu nih, aku ceritain nih. Waktu itu kan Bang Lima masih tidur, semuanya pada tidur. Aku udah bangun sama Bunda Rozi sama Pak Bunda Angon. Terus aku lihat kayak landak. Aku pikir landak apa babi hutan ya. Aku bilang kan mana ya, kok melinding gitu kan, melinding. Ih, aku serius, aku aja kaget kok gelinding ya, ini orang apa tuyul. Aku liatin dari jauh kan. Aku mah cebol tapi nggak cebol. Ya dia kan pakai masker kan. Terus dia jalan kan, dia pakai ini, terus dia gayanya kan setinggi langit tuh. Dia pakai ajudan katanya. Ajudan kata aku kan. Hah? Ajudan. Itu kan bau babi kan, dia lewat kan bau babi kan, bau banget kan dia kan lewat kan. Aku bilang sama Pak Angon cariin kursi, aku mau muntah kan. Kan bau babi busuk banget memang. Terus lewat Kok kursi ini aja? kan makan apa? Kenapa aja kursi? pakai parfum. Kan dia kan gak ada kursi, dia mau duduk kan, dia mau ngobrol sama aku. Jadi aku kan ya kalau Oh, gua kira kursinya buat muntah yang nyari kresek buat muntah gitu. Pangon cari kresek gua mau muntah. aku bilang Pak Angon cariin kursi gitu kan, cariin kursi kata aku kan biar dia duduk kan. Oh, Tapi buat baunya duduk. Oke. aneh, baunya tuh kayak amis-amis tai kuping gimana gitu kan, busuk banget gitu kan Tai lewat. kuping aja. Kuping siapa habis? Ya pokoknya dia busuk lah. Aku nggak bohong loh. Emang aku kan naik kuda ya, kuda lebih wangi. Aku kan naik kuda habis itu tuh. Kuda aja wanginya, wah kenapa seger ya kuda baunya ya. Tapi kalau di Lina tuh kayak busuk. Aku nggak bohong lah ya. Serius aku. Aneh gitu baunya gitu, aneh. Terus dia lewat gitu kan. Terus mungkin kayak kalian pernah nggak lihat kotoran berasap gitu kayak gitu lah bayangan aku. Kotoran lewat tuh berasap jatuh. Aku gara-gara Bang Kores malah cek Google loh, musuhnya Batman langsung keluar loh betulnya. Nah, mirip kan? Iya. Bagi kalian yang penasaran cek di Google musuhnya Batman, bilang Pinguin, bilang apa itu? Si Iqbal terpukul anjir, nenek-nenek dapat perjaka terpukul ya. Anjing lah. Pakai bre. Goblok lah. Perjaka tuh mahal, beli perjaka tuh ya. Dapat aja satu tuh orang tuh. Aduh, anjir. Itulah ikhwannya. Allah bukakan aib-aib mereka gitu kan, ini terhitung pezina goblok ini nih. Harus dibongkar-bongkarin kelakuannya. Belum lagi siapa namanya si Agatot lagi sama si Joseph. Walaupun gua sanksi ya, karena Joseph itu di mata gua tuh belok, bre. Belok dia itu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga. Tahu lah itu Lina yang ngomong itu. Parah nih. Katanya si Agatha kan sempat ada yang nyimpan WA-nya terus dicari tahu nama-namanya. Banyak yang nge-save namanya aneh-aneh anjir. Oh gitu di apa di get kontak? Ya anjing BO gitu goblok lah. Anjing goblok. Nah itulah Iwan dari kesalahan-kesalahan itu sampai akhirnya kebongkar yang satu ini gitu kan, belum lagi yang lain yang kebongkar-bongkar. Nanti kita saksikan terus lah. Ini sangat nikmat sekali disaksikan oleh Muslim ketika musuhnya Islam ini saling menghancurkan diri sendiri. Beautiful, Aku izin beautiful. turun ya, aku izin. Iya, iya. Aku dapat info di bawah. LW lagi live katanya. Mana tahu keceplosan lagi kan bisa direkam kan. Suruh naik ke sini aja, suruh naik ke sini kalau misalnya mau klarifikasi. Ah nggak mau gua 1 koma sama babi.
Tapi lu ke roomnya. Kayak mana sih Laung? Iya. Mana tahu, aku cari informasi dulu ke sana. Ah, ini juga nih. Nah, ini juga ada satu lagi nih ya ikhwannya, ini yang sebelum Chen ini. Ini namanya Razi. Aku izin turun Bang Iqbal, nih Rifa, Bang Yo, Adriansa, sip. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi Ras. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Mabre? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bal, lu kan baru nih. Lina Wijaya itu track recordnya udah banyak. Nah, ini salah satu yang ada kasus juga sama dia ini, si Razi Siapa ini. nih? Doi juga. Skandal. Kalau ini lebih ke duit kalau dia. Jadi Doi murtad juga gitu. Alhamdulillah balik lagi kayak gitu tuh. Ada Oh, dua dia sempat yang murtad? murtad terus Sempat balik. murtad Iya, nih? X. Ya, ini tanya-tanya aja lah. Nah, ini gua gedein. Ngobrol-ngobrol. Oh itu. Biar lu jangan dulu ngomong, lu biar ditanya dulu. Ya, gue mau nanya kok Bang Iqbal, ya Bang baik-baik. Iqbal. Dia Alhamdulillah. lanjut. Ya, gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama teman-teman yang punya pengalaman murtad, terkhusus buat mereka yang murtad dan ada kaitannya sama Lina Wijaya. Apa kaitannya lu murtad sama Lina Wijaya gitu? Apakah Lina Wijaya yang membuat lu murtad, atau murtad itu keputusan lu sendiri, atau bagaimana, atau gimana gitu? Silakan. Ini apa namanya? Mungkin bisa dibilang emang gara-gara rayuan buaya dia gitu kan. Emang gimana ya? Dari bicara dia itu kayak penjilat gitu loh. Apa yang membuat lu pada akhirnya Hujatan orang penjilat. Anjing menjilat Nah, lanjut. Ya sebentar. Wait, tunggu dulu. Lu jangan ngejelasin apapun. Tunggu. Iya tadi kan lu bilang itu karena Lina Wijaya. Dia ngomong apa sampai lu pada akhirnya berpikir untuk murtad? Apakah dia seperti apa gitu? Menjanjikan lu apa gitu? Duit? Apa? Banyak lah yang dijanjiin dia, modusnya. Intinya banyak lah gitu kan. Intinya salah satunya kemarin itu mungkin terkait kerjaan lah ya. Terkait kerjaan yang di Bogor, di Bandung. Oke. Di Cimahi itu. Cimahi itu di mana ya? Lupa saya. Yang hotel apa lah, pokoknya gitulah. Nah, itu salah satunya. Oh berarti karena kerjaan yang ngebuat lu ragu sama Islam apa sampai lu murtad? Kan konyol banget tuh kalau cuma karena kerjaan lu jadi murtad. Gak logis lah. Enggak, itu intinya mah kelemahan iman saya itu aja lah. Oh jadi iman pada saat itu masih lemah. Lina Wijaya masuk menjanjikan lu dengan berbagai macam hal, entah itu duit, pekerjaan. Tapi dia kasih nggak? Dia bener kasih duit. Dia bener kasih duit atau cuma janji doang? Ya intinya kalau kita terkadang gini ya Bang ya, kalau kita hati kita lagi lemah gitu kan, terus banyak dari intinya dari teman-teman yang notabene kita tuh sebenarnya butuh support, dalam artian support, dukungan seperti kayak motivasi dari teman-teman gitu kan. Tapi ya mungkin entahlah gitu kan, entah hati saya yang lagi galau atau gimana gitu kan, sehingga banyak dari mereka tuh kayak udahlah kayak gini aja sini gini jadi ngerasa jadi bukan satu orang doang nih, bukan cuma Lina Wijaya, dia dan teman-temannya pada saat itu welcome nerima lu gitu ya. Banyak, termasuk salah satunya si Hana. Oke, berarti banyak dari mereka yang pada saat itu kayak ya udah lu sama kita aja gitu. Nah, termasuk salah satunya itu gitu kan. Jadi kayak sering ngobrol sama mereka, jadi kayak gitu. Gitu. Oh, ngobrol sama mereka, sharing, terus bahas masalah keimanan juga, disuntik-suntik dikit lah, di-speak lah ya. Dikasih dalil Bible tuh gini gitu lah ya. Ya. Oke, sampai pada akhirnya lu murtad. Titik sadarnya lu kenapa? Kenapa sampai pada akhirnya lu mikir, oh gue udah salah dan gue harus kembali lagi ke jalan yang benar apa? Nah, waktu kejadian waktu itu memang qadarullah ya, pas lagi ngekos di Cimahi itu. Karena kan kosan itu kan dekat dengan masjid ya. Jadi yang notabene yang mungkin kita terbiasa dengan lingkungan masjid ya. Termasuk saya ini kan terbiasa dengan lingkungan masjid karena memang sebelumnya kerja sebagai marbot ya. Jadi kayak ngerasa galau gitu loh. Pernah mimpi. Jadi mimpinya tuh kayak apa sih namanya? Pokoknya
kayak teguran-tegurannya tuh yang memang benar-benar membuat sadar gitu kan. Dan memang termasuk salah satunya itu gitu kan. Oke, oke. Oh, jadi lu kayak dapat teguran-teguran juga gitu sampai mimpi, sampai apalah pada akhirnya Dan memutuskan intinya untuk kembali ke jalan yang benar gitu. untuk orang tua juga kan tahu gitu. Makanya di situ ya intinya ya itulah. Seintim apa hubungan lu sama mereka, terutama Lina nih? Karena kita lagi ngebahas Lina Wijaya. Hubungan lu seintim apa? Apakah sekedar mereka Iya. karena apa? Kalau sebenarnya gini ya, sebenarnya saya waktu itu karena Lina itu karena memang ada salah satu donatur yang notabene lewat perantara dia gitu kan. Oh, satu donatur yang selalu support lu tapi melalui perantaran Lina. Makanya lu komunikasi terus sama Lina gitu. Nah, tapi saya jarang untuk komunikasi sama dia karena terkadang dia tuh kayak penjilat gitu loh. Dalam artian gini, kita tidak melakukan sesuatu. Penjilat ini contohnya gimana? Apakah dia mendekati lu mau pengen dijadiin pacar kah? Apakah? Nggak gitu juga Bang Iqbal, aku cekek juga dirimu. Aduh. Jadi gimana? Nggak, jadi kayak apa sih namanya? Bikin sesuatu huru hara yang notabene tidak pernah saya lakukan. Contohnya kayak kemarin dia memfitnah saya katanya kena HIV sama Elia gitu kan. Sedangkan saya aja nggak pernah ketemu sama si Elia Meron. Pernah nggak? Pernah dia bilang bahwa saya kena HIV katanya. Terus sama si Joseph apalah gitu kan. Nah itu fitnah kejinya dia tuh kayak gitu. Oke. Oh, sampai sebegitunya anjir ya, parah juga anjing lah. Oh, anjing pengen. Oke. Tapi ya pada akhirnya lu selamat gitu kan. Nah, Kurang sekarang kan bilang lah. Lina Wijaya lagi ngedeketin si Sandi. Apa? Lina Wijaya ke Lina rumahnya. Wijaya lagi ngedeketin si Sandi. Sandi siapa nih? Sandi Permana. Kan dia udah pernah ke mana? Si Oke. Lina. Udah pernah ke situ. Untuk? Iya. Untuk ngapain? Ya, entah lagi menjalin cinta atau apa, walau alam sih. Waduh. Iyalah. Oke lah kalau kayak gitu bro. Terima kasih lah atas kesaksian lo ini. Mudah-mudahan Allah memperkokoh iman kita lagi agar lebih kuat lagi ya. Jadi nggak gampang goyang gitu. Kayaknya Yes, enggak, kalau si Lina Wijaya itu sebenarnya gini ya. Kalau yang saya amati, dia tuh mencari mangsa baru buat perpuluhannya cair. Karena kan sekarang ini jobnya marketingnya lagi kosong dia. Jadi dia cari orang yang bisa dibuat murtad lah gitu. Kalau dia goal target dimurtadin sama dia gitu kan, terus bisa dijadiin pacar kan keuntungan lebih buat dia gitu. Iya. Kebutuhan biologis dia terpuaskan, targetnya dia dalam pekerjaan dia terpenuhi, goal gitu. Dia tuh Gimana? pernah nyewa berondong buat check in di hotel. Buat check in di hotel. Lu tau dari mana tuh? Oh, saya pernah lihat story WA-nya itu. Sorry WA-nya dia. Oh, oke. Katanya welcome katanya ini. Nice. Wah anjing goblok parah anjing maniak tuh. Nenek bego. Tahun berapa kejadiannya itu, Bro? Kemarin loh itu ada di di podcastnya si Don Ditan itu Bang Don Ditan ada Oh, lu tuh. masuk di situ. Bukan, maksudnya ada lah, coba abang cari di situ. Jadi ada kalau nggak salah si laki-laki itu yang suka sama Lina Wijaya. Enggak. Gue nggak tanya orang, gue tanya lu. Tahun berapa kejadiannya ini lu murtad, lu terus mualaf lagi, lu Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin 2024 ya. Iya. Siap. Semoga sadar lah bro ya. Nggak penting. Ya yang lalu udahlah biarlah berlalu. Sekarang ini fokuslah kita memperkuat iman kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bentengnya akidah. Jangan sampai lu goyang lagi karena perkara-perkara seperti itu doang gitu kan. Tapi itulah ujian Allah itu memang kadang berat tapi lu pasti bisa lewatin itulah. Tapi kita nggak akan diuji luar daripada batas kemampuan kita kan. Jadi kalau kita diuji itu berarti kita mampu. Emang ada Iya. rencana mau nambah istri? Enggak lah. Posisi di mana, Bang?
Gue di Kalimantan, istri satu doang lah, nggak boleh 2, nggak boleh 3. Berarti kemarin dari Kalimantan ke Jakarta. Iya, dari Kalimantan gue ke Jakarta kemarin, jauh, paling jauh rasanya ya. Oh iya. Pares gimana Bang Pares? Lu nggak lagi cemburu kan? Siapa tuh? Nggak, Sundel surga duluan sih tau. Lu nggak lagi cemburu kan? Cemburu sama siapa? Itu Wijaya gitu anjir, sampah anjing. Naudzubillah. Parah lah ya. Jadi berbagai macam cara para misionaris ini untuk membuat orang murtad main gelo lah. Nih Bang siapa Bang Iqbal, kalau antum misalkan sempat main ke daerah Jakarta, pokoknya Duren Kalibata lah gitu kan. Iya. Di situ ada apa sih, donatur ya? Namanya tuh Bu Mantu Alexander. Dia itu misionaris yang notabene selalu membagikan kesehatan gratis, makanan gratis dan lain sebagainya. Untuk mereka yang mau murtad gitu. Iya, pokoknya daerah-daerah situ, dan itu pun ada lokasi-lokasinya gitu. Parah anjir. Nih, Ngeri. teman-teman yang dekat di Duren Kalibata, nih ya, saya kasih tahu ya, dekat stasiun Duren Kalibata, pokoknya di situ ada kampus Trilogi. Kampus Trilogi di situ, ya. Dari kampus Trilogi itu kita kalau mau ke kan ada tuh ke halte Danau. Itu kan ke arah halte Danau, tapi kita bukan ke arah halte Danaunya, tapi ke ininya lah. Dari kampus Trilogi lurus terus sekitar 500 meter lah. Nanti sebelah kiri ada Alfamart itu kan, sebelah kiri ada rumah gede. Tanya aja, pasti tahu lah semuanya. Iya, yang PLN betul. Iya, yang Alfamidi betul. Tanya Bu Mantu Alexander. Dia suka bagi-bagi duit tuh ya? Kenapa? Dia suka bagi-bagi duit. Iya, termasuknya lah satu itu. Wah, parah. Duren Kalibata. Kores mana ini Kores? Bukan Alfamidi, Alfamart. Pokoknya dari stasiun tuh nggak jauh lah. Bang Kores, di mana posisi Bang Kores? Jakarta dong. Oh, di Jakarta. Jakarta mana? Saya di Bekasi malahan. Di Jaksel, Jagakarsa. Oh, Jakarta. Salah. Nah, jadi gitu, siapa Bal? Udah banyak apologet penghujat Islam itu kena prank gitu kan, karena orang-orang yang murtad balik lagi ke Islam, rugi duit, aib ke bawah gitu kan. Iyalah bre, lu udah lama di yang sisa murtad tahun berapa? Tahun 85. Tahun 85 anjir, yang sisa. Saya Islam tapi Saya Islam. Kamu Islam? Saya Islam apa Islam kita? Gitu ya. Pelan-pelan ya. saya murtadin tahun 90. Dulu saya beragama Islam. Tapi Nusantara. Pelan-pelan gitu. Kalau Nusantara kedengeran dong, ketahuan viewer. Oh, betul. Viewer turun. Jadi Saya gimana caranya? murtadin tahun 85. Dulu saya beragama Islam. Kejawen. Oh, kegedean, bubar penonton. Oh, kegedean. Saya murtadin, dulu saya adalah Islam. Jadi, gitu kan, langsung dilanjutin. Jadi dia tetap ngejawab tapi nggak kedengeran, gitu. Nggak dosa. Unix. Kenapa nih? Kores. Yes. Kores coba datengin ke ini ke markasnya itu si donatur itu Bang Kores. Lo tahu tempatnya emang? Tahu, saya pernah ke situ. Oh gitu. Lu di mana ini sekarang? Saya lagi di Bekasi sekarang. Oh, lu lagi di Bekasi gitu. Enggak. Lu punya bukti dia donatur para penghujat nggak? Punya bukti itu nggak? Kalau untuk itu mah saya nggak ada sih, cuman dia tuh termasuk salah satu donaturnya lah. Namanya tuh Mantu Alexander. Apa? Bu Mantu Alexander. Oh, Bu Mantu Alexander ya.
Ya. Iya kalau masih diduga belum terbukti dia support para penghujat Islam, kita nggak ada celah untuk konfrontasi lah. Adain dulu itu buktinya. Gua ada nih buktinya nih. Nih buktinya dia transfer ke ini gitu kan. Saya tuh mampir-mampir ke situ. Soalnya kan dia tuh sering jadi kayak ngadakan makanan gratis. Bahkan yang kerja di dia tuh ini loh, orang mana kemarin tuh? Orang Sukabumi. Oh gitu. Orang Sukabumi apa? Kristen atau Islam? Muslim. Oh gitu konsepnya. Ya. Nantilah. Ntarlah, gue lihat dulu. Belum dapat pencerahan. Gimana bikin silaturahminya macam gimana? Hehehe. Gimana yang di bawah, puas kalian dengan berita sore ini? Jadi ini iya berita hari ini. Jadi yang tadi murtad perkara prot, yang ini nih murtad perkara duit, anjir. Maksudnya masalah di dalamnya itu masalah duit ya. Kalau yang tadi kan masalahnya masalah prot gitu kan. Nah, berapa puluh juta ras lu dapat? Dengerin Ikhwan. Ketika dia murtad dia dapat berapa? Dapat berapa lu? Pokoknya banyak dikorupsi sama Lina lah. Nah, iya coba kalau di total nggak dikorupsi ya, berapa dapat? Nah, kalau semua mungkin sekitar adalah lebih dari 150. 150 apa ini? Kok dikit banget anjir? 150 juta. 150 juta. Lu dapat 150 juta gitu. Di total kalau lu bukan kalau ya, karena kejadian ini. Ketika lu murtad lu dapat 150 juta kalau di total. Iya, kalau Oh misalnya anjing. Ya. saya tuh dapat laporan, Raji katanya dapat gak gitu kan, dititipin ke Mak Lina katanya. Enggak, kata saya tuh kan. Jadi cuman dikasihnya tuh ya itu 200 doang gitu. 200 juta. 200 ribu. 200 ribu. Lu total 150 juta nyampe ke lu 200 ribu. Kalau yang dari langsung dari Bumantonya sekitar 60 lah, 60-70 lah. 60. Berarti Lu pribadi setengahnya dapat? hilang ya, setengahnya hilang ya. 60-70 tuh lu yang nerima langsung atau gimana sih? Itu yang terima langsung. Bumantonya langsung dari Bumantonya. Ke lu. Iya. Oke. Soalnya si Bumanto bilang, Raji kirimin rekening aja ke saya, jangan lewat Mak Lina, takutnya dikorupsi, bilangnya gitu. Oh gitu, ada bahasa gitu, takutnya dikorupsi gitu dibilang. Iya. Jangan lagi lah Razilah anjir parah Ya itu murah-murah Ikhwan. Untuk iman itu nggak ada harganya, yang namanya iman. Lu dikasih 9 planet juga nggak ada harganya. Cuma kan kita lihat di sini, lu bandingkan ketika orang mualaf ya, contohlah di API gitu kan, sama orang mualaf sama orang yang murtad gitu. Orang mualaf di API lah, anggap koinnya 50k gitu, 50k. Berapa tuh 50k palingnya? 10k. 10k 1 juta, 50k 4.800.000 lah bre, 4.800.000. Total misalnya sama ada yang ngirim langsung ke rekeningnya, kita kasih enggak nyampe 10, paling di kisaran 6 atau 7 juta ya orang itu mualaf live gitu kan. Nah si Razi ini termasuk yang murtad tapi live dia Razi ini gitu, 150 juta anjir, lu bayangin gitu Ikhwan. Ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi bayangin godaan orang untuk meninggalkan Islam, agama yang masuk ke dalam akal. Lu bayangin itu godaannya. Untuk orang-orang yang jangan lu bayangin sama pendapatan per bulan lah. Lu bayangin sama orang-orang yang ekonominya di bawah gitu. Betapa goncangnya dia. Aduh, Tuhannya bener Islam, tapi ini duit menjanjikan nih gitu. Nah iya coba Ras video lu pas dibaptis Ras. Coba ada nggak video lu pas dibaptis? Ngadi-ngadi weh, minta dicekek Bang Kores ini. Ada kan di Lina itu kan?
nggak tahu lah, bodoh amat, gak peduli saya. Terus ini belum, ini udah ditanya kayaknya sama siapa namanya, sama Iqbal. Itu balik lagi ke Islamnya kenapa? Ya dia banyak teguran lah dari Allah, banyak cobaan gitu. Alhamdulillah. Yang buat dia sampai dia mimpi juga gitu. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Islam. Ternyata dalam Kristen tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ya, intinya gini teman-teman ya, jangan sampai terjadi sama siapapun lah gitu kan. Karena kehidupan yang kekal itu bukan, dunia ini hanya sementara, kehidupan abadi itu di akhirat nanti. Betul, mantap. Karena kita itu ketika kita misalkan berbuat sesuatu, mungkin kita sendiri tuh pasti akan terbawa orang-orang yang notabene termasuk orang tua kita ya. Jangan sampai suatu saat nanti tuh orang tua bakalan kena seret gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Nah, disitulah. Jadi jadikan pelajaran aja lah bagi kita semua bahwa dunia itu memang sementara gitu, nggak ada yang abadi gitu kan. Mantap, Ras. Oh, satu lagi mungkin, tapi orangnya susah kayaknya kalau ketemu gua dia masih emosi nggak ya? Gua mau maghrib dulu ya. Iya, maghrib. Padahal gantian. Abis ini gua mau live, lu masuk nggak? Iya nanti Atau dulu, tapi gua dua reng dulu. Nanti gua buka room dulu sebentar, baru nanti gua masuk lu. Ya udah, gua maghrib gua turun dulu. Nanti kalau masuk gua share ke WA ya. Oke. Yuk. Oke semuanya ya. Semuanya. Bentar, Bal. Ini udah masuk ke waktunya ya. Ini gua kasih tahu sama kalian. Betul. Gua kasih tahu sama kalian ya, ini gua sounding Kores, ini dari Kores pribadi. Jadi Ikhwan, ada yang kalian perhatikan di sini. Ada orang yang mengadu kepada Kores untuk mengajak bertabayun kepada orang-orang yang menurut dia terkait akan cerita ini, ya. Perhatikan itu. Sehingga di sini gua akan nge-ban 2 akun sampai mereka bertabayun. Perhatikan ya, akan gua ban 2 akun sampai mereka bertabayun. Pertama, ada akun Ayem Januari. Tolong kalau misalnya dia moderasi dimanapun, tolong dicopot dulu. Yang kedua, ada akun Bunda Mila Amerika. Kalau misalnya dia naik di rumah manapun, tolong diturunin dulu sampai mereka bertabayun dengan yang lainnya. Gitu. Ini gue sebut 2 nama ini. Mohon kalian perhatikan ya. Kenapa Pin? Iya, jadi ini gue sounding nih resmi dari Kores. Tolong jangan dulu diikut sertakan dalam dialog lintas iman sampai mereka bertabayun. Unik Rifah dan juga Iqbal dan juga semua host serta moderator yang menyaksikan di bawah, akun Bunda Mila Amerika sama akun Ayem Januari, sampai mereka bertabayun. Kalau udah bertabayun udah kelar perkara. Oke? Iya, itu Uni tahu ya. Ya. Gitu jadi. Ya. Sip, thank you. Sip, silakan dilanjut yang lainnya untuk melanjutkan Ini aktivitas. masalahnya bukan masalah kecil ya teman-teman. Ini masalah besar bagi kita, menyangkut ke marwah saudari kita. Jadi mudah-mudahan, ini yang aku suka dari Kores nih, langsung to the point. Dengan adanya apa yang disampaikan Kores ini, semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau aku, Kores dan teman-teman apologit itu tidak segan-segan untuk bertabayun ya, karena kami adalah orang yang terbiasa begitu dari dulu ya. Yang benar. Nah, apalagi menyangkut marwah martabat seseorang. Tapi kalau masalah pribadi, kayak aku berantem sama Iqbal tuh nggak perlu tabayun, nggak apa-apa. Paling nggak bisa gua ribut sama Uni Ripa sama Kores, nggak bisa anjir. Bang Kores, ini ayam Januari itu si Indah ya? Ayam Januari. Nggak usah dibahas, nggak perlu dibahas, udah. Ya, gua nggak tahu namanya siapa. Intinya akun Ayem Januari sama akun Bunda Mila Amerika. Tabayun dulu, beres, kelar perkara, udah beres. Ya, sip. Ya benar sih. Sip. Jadi nggak dibobol ke Komal masalahnya, mantap. Ya. Oke, yuk stay tune Ikhwan. Sampai jumpa di live berikutnya. Sampai jumpa di drama Tritung yang akan kita bongkar-bongkar terus. Dan untuk Tritung Panghujat, jangan terguncang, jangan ragu untuk menerima kebenaran Islam. Dan terimalah kekalahan kalian. Karena kalian hancur yang sekarang ini, itu nggak akan membuat kalian pulih kembali seperti sedia kala. Oke, yuk saat kita tutup dengan doa kafaratul majelis sore yang ceria ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah khairu umma. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.